Shalom alaikum Bishan Yashua Hak Misyak. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera. Pagi hari ini kita kembali dengan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu, yaitu Alkitab. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pengajaran dari Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, untuk pagi ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Dan ayatnya berbunyi seperti berikut. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk pembelajaran hari ini saya juga ingin mengambil satu ilustrasi yang terdapat di dalam Alkitab juga, yaitu cerita mengenai seorang muda yang kaya yang kita temuinya di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat dari 16 sampailah ke 26. Barangkali saudara-saudara sudah biasa mendengar cerita ini, tetapi kita akan ulang kembali cerita ini untuk faedah kita bersama. Nah, saudara-saudara, ada seorang kaya berjumpa dengan Yesus. Dan orang kaya ini adalah seorang yang sebenarnya menuruti firman Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Yesus, katanya, apakah yang dapat kuperbuat supaya aku dapat hidup kekal? Kemudian Yesus menjawab kepadanya, jikalau engkau mau hidup, turutilah segala perintah-perintah. Dan apabila dikatakan perintah-perintah, dengan cepat pemuda ini menjawab Yesus dan katanya, perintah yang mana satu? Sebab dari kecil, ia memang benar bahwa dia telah memelihara hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu dia bertanya kepada Yesus, dia kata, hukum mana yang Yesus maksudkan? Dan apabila pemuda ini bertanya demikian, maka Yesus pun menjawab pemuda ini dengan katanya, oh ya, seperti hormatilah ayah dan ibumu, kemudian jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Dan kemudian pemuda ini dengan cepat menjawab dan dengan confident menjawab bahwa dari kecil lagi dia telah menuruti hukum Taurat. Wah, kedengarannya bahwa pemuda ini sudah mempunyai amalan kehidupan yang terpuji, di mana dia telah mengikuti semua perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Lalu kemudian Yesus katakan di ayat-ayat berikutnya, Yesus katakan, pergilah dan juallah segala yang ada padamu dan datanglah kembali. Tapi sebelum itu katanya, kamu jual dan berikan pertolongan kepada orang yang miskin. Dan sesudah itu, datanglah ikut aku. Kemudian apabila Yesus menyatakan hal ini, pemuda yang kaya itu dengan sedih berlalu dari tempat Yesus. Karena dia bersedih, sebab memang dia seorang yang banyak hartanya. Nah, kadangkala saudara, kita di dalam menurut firman Tuhan, kita pikirkan bahwa kita telah melakukan yang terbaik untuk dapat mengikuti Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau difikirkan sekilas pandang, pemuda tadi sudah memelihara hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada kurang lagi pada dirinya. Tetapi ketika Yesus melihat dengan mendalam di dalam pribadi orang muda tadi, dia mendapati bahwa satu-satunya yang kurang pada dirinya adalah tentang hal melakukan firman Tuhan dengan jelas. Kita lihat bahwa Yesus menyuruh dia menjual hartanya, dan dengan harta penjualan yang dia perolehi,
dia meminta orang itu untuk bersedekah dan membantu orang yang miskin, orang yang berkekurangan, orang yang tidak punya apa-apa, dan orang yang memang hidupnya dalam keadaan susah. Namun, setelah Yesus mengatakan demikian, pemuda itu berlalu dan tidak pernah lagi datang bertemu Yesus. Kemudian Yesus memberikan komentar seperti berikut. Yesus mengatakan, adalah lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Sebenarnya saudara-saudaraku, apa yang Yesus minta daripada pemuda ini ialah practicality untuk bekerja bagi Tuhan. Perintah Tuhan itu bukan hanya setakat mendengar dan mengamalkannya secara pribadi. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah mengasihi sesama manusia, melayani sesama manusia, terutama mereka yang memang memerlukan pelayanan dari orang-orang seperti pemuda yang kaya sebentar tadi. Nah, perintah Tuhan bukan sekadar teori, tetapi perintah Tuhan adalah secara praktikal. Ramai orang di dunia ini sudah menjadi orang yang hidup dalam perkataan, tetapi tidak hidup di dalam perbuatan perintah Tuhan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah ramai orang memiliki agama, ramai orang mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi tidak ramai orang yang memberikan maksud yang sebenar dari penurutan mereka melalui tingkah laku, tindakan, dan perbuatan dan pelayanan. Adalah sangat disayangkan. Sekiranya ini terus berlaku, maka umat Tuhan yang ada suatu hari nanti akan terjadi di mana mereka akan kehilangan keselamatan mereka gara-gara mereka lebih mengasihi harta mereka. Nah, saudara-saudaraku, kita bukan orang kaya, kita orang biasa-biasa saja. Tetapi bersedekah, tetapi untuk memberi, tetapi untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Kita tidak perlu tunggu sampai kita jadi kaya raya. Apa yang penting ialah kita berbagi dengan orang apa yang kita ada sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian renungan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan kepada kita supaya kita dapat membuktikan kasih kita kepada Tuhan melalui penurutan kita terhadap perintah Tuhan, dan lebih spesifik lagi untuk melaksanakan perintah itu melalui tindakan dan pelayanan kita sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Kami dituntut untuk setia dan untuk melaksanakan perintah Tuhan sebagai bukti kasih kami kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki sifat dan juga kemauan untuk melayani orang lain yang memerlukan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan pengajaran yang baik bagi kami di pagi hari ini. Dan kami sekali lagi berdoa pada pagi ini agar Tuhan terus memberkati setiap umat Tuhan dan setiap umat manusia dengan berkat kecukupan secara material, kesehatan, maupun berkat-berkat yang lainnya. Bapa di surga, kami juga memohon agar Engkau melepaskan kami daripada belenggu pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia, dan juga sakit penyakit yang lainnya. Dan berikan kami ya Tuhan kebijaksanaan supaya kami sentiasa dapat menjadi orang yang benar-benar pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menerusi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan
untuk menjawab dan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.